saya hormati, izinkan saya memperkenalkan nama Fadli Umar SKM Kes, dosen Prodi D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Geraha Ananda. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video berkaitan dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya di Akademi Geraha Ananda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat gambaran mata kuliah yang saya ampu di Akademi Geraha Ananda ini. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian bobot SKM-nya adalah 2. Capaian pembelajarannya adalah menjadikan program studi dalam menghasilkan tenaga bidan yang profesional, beretika luhur, berjiwa wirausaha, dan memiliki daya saing secara nasional dengan keunggulan tanggap bencana di tahun 2023. CMPK dari pembelajaran mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa mampu menguasai konsep advokasi, kemudian kemitraan, tentang pendidikan kesehatan, teknologi kebidanan tepat guna, pelayanan kesehatan. Kemudian sub CMK dari pembelajaran ini adalah konsep kesehatan masyarakat, konsep epidemiologi, konsep isu kesehatan lingkungan, surveillance dan praktek kebidanan, mengenal institusi pelayanan kesehatan ibu dan anak, advokasi kemitraan, pencatatan dan pelaporan, teknologi kebidanan tepat guna serta sistem kesehatan dan sistem pendidikan. Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menguasai konsep dasar kesehatan masyarakat, dasar epidemiologi, isu kesehatan lingkungan, surveillance, praktek kebidanan, pencegahan penyakit menular, dan pelayanan kebidanan berbasis masyarakat. Tentu pemberdayaan masyarakat dan partnership serta jejaring. Tim teaching dalam mata kuliah ini diketuai oleh saya Fadli Umar SKM Kes, kemudian Muhammad Nasir dan Jimmy SKM. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam menjalankan mata kuliah ini adalah dengan melaksanakan diskusi kelompok, kemudian metode ceramah, kemudian presentasi, simulasi, dan instrumen pendukung atau tools pendukungnya dengan menggunakan proyektor, juga dengan menggunakan fasilitas aplikasi baik yang luring maupun yang daring. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini mata kuliah kesehatan masyarakat ini akan saya jalani selama 16 kali pertemuan yang kemudian diklasifikasi dengan kurang lebih 7 sampai 8 kali pertemuan menyampaikan materi, kemudian pertemuan berikutnya dengan presentasi tugas kelompok, kemudian ada ujian tengah semester dan ada ujian final. Untuk lebih melengkapi dari kegiatan mata kuliah ini, maka biasanya kami melaksanakan kegiatan di masyarakat untuk memberikan penambahan hasanah pengetahuan terhadap mahasiswa, khususnya ketika berhadapan dengan masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang saya juga ingin sampaikan bahwa mata kuliah kesehatan masyarakat ini adalah mata kuliah yang sesuai dengan disiplin ilmu saya sebagai seorang dosen yang berlatar belakang sebagai sarjana kesehatan masyarakat dan magister kesehatan masyarakat, sehingga institusi mempercayakan saya sebagai
sebagai pengampus sekaligus ketua mata kuliah kesehatan masyarakat di Prodi D3 Kebidanan. Oleh karenanya, tentu atas kepercayaan itu maka saya akan memberikan kemampuan saya dalam mengajar sesuai dengan apa yang saya baca, apa yang saya dapatkan, sehingga diharapkan mahasiswa dapat mencapai pengetahuan tentang konsep ilmu kesehatan masyarakat, tentang konsep advokasi, kemitraan, memahami penyakit menular, isu kesehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan dunia kebidanan. Secara singkat, demikian gambaran dan potret terkait dengan mata kuliah yang saya ajarkan serta relevansi disiplin ilmu saya dengan mata kuliah yang saya ajarkan. Mudah-mudahan apa yang saya ajarkan kepada mahasiswa dan tentu pada masyarakat umum bisa punya manfaat yang luas. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini kita kembali bertemu melaksanakan pembelajaran mata kuliah kesehatan masyarakat sesuai dengan kesepakatan kita di awal pertemuan. Kita menjalani perkuliahan ini kurang lebih 16 kali pertemuan, dan hari ini kita sudah di pertemuan keberapa ya hari ini? Mana ketua tingkatnya ini? Pertemuan kelima, Kak. Kelima ya? Oke. Jadi hari ini kita sudah sampai di pertemuan kelima. Pertemuan sebelumnya kita sudah banyak mengulas berkaitan dengan konsep umum kesehatan masyarakat, kemudian konsep epidemiologi, isu kesehatan lingkungan. Kemudian hari ini kita masuk pada materi pencegahan penyakit tidak menular. Ini ada beberapa slide. Tujuan pembelajaran pada tema pemberantasan penyakit menular, mahasiswa diharapkan mampu memahami, mencegah yang berkaitan dengan penyakit yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Konsep dasar pencegahan, pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Program kesehatan yang terkait dalam meningkatkan status kesehatan ibu dan anak. Kemudian studi kesehatan tentang program KIA dan mahasiswa mampu memahami sistem reproduksi. Ini secara umum seperti yang saya sampaikan di pertemuan awal kita, namun punya keterkaitan antara satu tema dengan tema yang lain. Saya mengawali pertemuan kita ini dengan mengantar pemikiran kita bersama mahasiswa, riwayat alamiah penyakit, kemudian penyakit tidak menular. Jadi pada prinsipnya ada dua penyakit, ada penyakit yang menular, ada penyakit yang tidak menular. Sesuai dengan definisinya, maka penyakit menular itu adalah penyakit yang bisa berpindah dari satu disebut dengan agent, bisa juga berpindah dari lingkungan misalkan, bisa juga berpindah dari manusia ke manusia. Kemudian yang tidak menular adalah yang tidak bisa berpindah dari
satu agent ke agent yang lain. Jadi kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Ini yang lagi yang berdua mohon untuk konsentrasi. Jadi jangan jangan mengambil aktivitas lain selain dengan kuliah ini. Saya minta kalian bisa memanfaatkan pertemuan kali ini, karena di tempat yang lain nanti kita akan melaksanakan ujian, dan apa yang saya ujikan adalah apa yang saya ajarkan dalam pemaparan materi. Bisa begitu ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjut. Nah, secara singkat proses terjadinya penyakit saya gambarkan seperti ini. Bisa dilihat kan? Bisa dilihat. Jadi poin 01 ini, timbulnya penyakit diakibatnya adanya interaksi dari keterangannya di bawah, ada agen penyebab penyakit, ada manusia, ada lingkungan. Kemudian proses terjadinya penyakit bergantung pada karakteristik dari agen atau penyebab penyakit, atau karakteristik dari host atau manusia, kemudian environment atau lingkungan. Jadi itu ya yang perlu kita pahami prinsipnya. Ada agen pembawa penyakit, bisa saja itu adalah bakteri, virus, dan lain-lain. Bisa manusia, bisa juga lingkungan. Nah, nanti kita lebih banyak berdiskusi soal bagaimana kemudian agen, manusia, dan lingkungan ini bisa mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Agen penyebab penyakit. Jadi suatu elemen, substansi, atau sesuatu kekuatan baik benda ataupun benda mati yang apabila ada kontak efektif dengan manusia yang rentan di bawah kondisi lingkungan yang sesuai akan bertindak sebagai stimulus perangsang untuk terjadinya proses penyakit. Jadi dari definisi ini, tidak semua juga kontak dengan agen lingkungan maupun manusia itu bisa menyebabkan penyakit. Bergantung lagi kepada ketahanan tubuh seseorang. Tetapi pada kondisi tertentu juga, walaupun frekuensi paparan agen itu tidak besar terhadap seseorang, tetapi kondisi tubuh orang yang rentan itu bisa terserang penyakit. Kemarin banyak yang menyerang orang-orang yang kelompok rentan. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya sangat orang yang dewasa, sehingga begitu ada virus botulisme dalam tubuh seseorang. Nah, itu saya gambarkan. Kita lanjut, nanti jika ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Saya manusia, ada manusia interest dengan beberapa karakteristik pada host. Jadi kelamin, status perkawinan, pekerjaan, dan ketahanan. Maksudnya adalah manusia ini juga terbagi-bagi sesuai dengan karakteristiknya. Adat istiadat itu bisa mempengaruhi kesehatan seseorang. Contoh misalkan pada masyarakat yang masih membiasakan diri membuang air di sungai, itu tentu akan sangat potensi terkena penyakit diare. Ini bukan persoalan perilaku, tetapi karena ini menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya sulit untuk dirubah. Jadi dalam berbagai macam teori, mengubah kebiasaan itu adalah sesuatu yang tidak mudah dan butuh waktu yang lama. Umur, jenis kelamin, dan ras. Jadi ini juga bisa menjadi karakteristik mempengaruhi. Misalkan yang perempuan kadang-kadang pada daerah tertentu yang perempuan itu biasanya ada daerah yang kurang karena masih menghanut pahaman yang boleh makan pertama adalah orang tua laki-laki, kemudian anak laki-laki, dan seterusnya. Nah, pada beberapa kasus di beberapa tempat ada yang menyebutkan bahwa di tempat itu banyak perempuan yang kekurangan gizi. Kenapa? Karena itu tadi,
ada faktor jenis kelamin, di mana yang boleh makan pertama di rumah itu adalah yang laki-laki semua. Bagi orang yang mampu itu tidak masalah, artinya banyak bahan makanan yang tersisa yang bisa dimakan. Tetapi bagi orang yang pas-pasan, mungkin seluruh komposisi gizi telah dihabiskan oleh bapak atau anak laki-laki dan seterusnya. Sehingga perempuan tidak kebagian. Nah, itu yang mempengaruhi dalam. Kemudian status perkawinan. Kemudian environment atau lingkungan. Jadi environment didefinisikan sebagai suatu kumpulan dari semua kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu makhluk hidup. Jadi kondisi itu bisa saja lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan psikis. Bisa juga budaya. Jadi lingkungan itu sangat holistik atau sangat menyeluruh dalam pemahaman materi pemberantasan penyakit menular. Saya lanjut ya. Halo. Iya, Bapak. Oke. Yang selanjutnya ini adalah proses terjadinya penyakit. Jadi ini gambaran saja. Silakan adik-adik stimulus, kemudian ada respon. Nah, ini proses periode hanya agen penyakit. Jadi ada agen penyakit itu belum tentu menyebabkan orang jadi sakit. Nah, pada kondisi yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan ketahanan tubuhnya sedang baik, walaupun ada bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya belum tentu bisa menyebabkan orang sakit. Faktor host hereditas timbul penyakit. Nah, bagaimana kejadian penyakit itu menghinggapi manusia. Nah, ini periode pada tubuh manusia akibat interaksi antara stimulus penyakit dengan manusia kemudian cacat. Jadi ditimbulkan oleh interaksi antara stimulus penyakit dengan manusia. Periode patogenesis. Jadi ada fase yang bisa kita lihat pada saat penyakit menular itu atau ada fase subklinis, ada fase klinis. Fase ini bisa berupa gejala-gejala. Kemudian fase klinis ini bisa berupa akibat, misalkan pada saat mulai melakukan rehabilitatif atau pengobatan. Kemudian seperti siklus, ada agent, ada host, ada vektor yang saya sebut fase klinis, fase penyembuhan. Secara umum kejadian-kejadian penyakit itu kemudian berimplikasi ke derajat kesehatan seseorang seperti ini. Nah, konsep pencegahan yang terpenting dari itu tentu adalah bagaimana kita melakukan pencegahan. Sekali lagi, karena kita adalah mata kuliah kesehatan masyarakat, sehingga pendekatan yang paling umum kita gunakan adalah pendekatan preventif atau pencegahan. Dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum peristiwa diharapkan atau diduga akan terjadi, sehingga peristiwa yang tidak terjadi atau dapat dihindari. Jadi ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kalau mencegah lebih besar. Ini konsep kesehatan mengulas sampai ke konsep kesehatan ibu dan anak. Konsep kesehatan ibu dan anak adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dengan komplikasi kebidanan keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi lahir dan komplikasi, remaja dan lansia. Nah, ini tujuan pencegahan penyakit untuk ibu, menurunkan kematian atau mortality, untuk anak meningkatkan kesehatan pemantauan status gizi, dan pencegahan sedini mungkin berbagai penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi dasar. Ruang lingkup upaya pencegahan penyakit ibu dan anak. Sekali lagi, karena kita akan mencoba mengkanalisasi kemana arah kesmas yang seperti ini, ibu dan anak, peningkatan kualitas pengobatan ibu dan anak. Upaya pencegahan, ngambil satu contoh, hipertensi dalam kehamilan. Karena ini sangat erat, hipertensi kronik, hipertensi gestasional, kemudian preeklamsi, kemudian hipertensi kronik dan dengan preeklamsi. Jadi ini klasifikasi atau jenis pencegahan hipertensi dalam kehamilan darah secara rutin. Setidaknya 6 bulan sekali saat hamil, konsumsi obat tekanan darah sesuai dengan anjuran dokter,
ada yang terlalu harus rutin, pengaruh terhadap kesehatan pada saat hamil. Karena punya kaitan dengan kesehatan ibu dan anak secara umum, dan hari ini yang sangat membumi adalah pencegahan stunting. Jadi saya menambahkan pada kesempatan kali ini adik-adik sekalian terkait dengan masalah stunting. Nah, ini langsung ke pencegahannya. Jadi bisa dicegah dari masa kehamilan. Jadi pemenuhan suplemen prenatal, menghindari penyakit infeksi, menghindari konsumsi. Saya pikir ini yang terpenting bisa penting dari masa kehamilan. Itu yang sekali lagi terima kasih di tengah-tengah keterbatasan tidak maksimal, mudah-mudahan bisa tekan. Kalau pada sesi ini kita berdiskusi 1-2 orang yang ingin bertanya, memberikan masukan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Yang lain-lain ini kemana semua? Tidak ada fotonya. Oke, yang ingin bertanya silakan. Saya Bapak. Tunggu. Ini atas nama siapa? Siti Maimunah. Oke, Siti Maimunah, silakan Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maimunah ingin bertanya. Bapak, pertanyaan saya adalah seberapa pentingnya materi tentang penyakit menular ini, khususnya untuk kami mahasiswa kebidanan. Oke, terima kasih Siti Maimunah. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi atau berdiskusi? Saya Pak. Oke, atas nama Dela Safitri Pak. Oke, silakan Dela. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dari Kesehatan Masyarakat Terganggu. Terima kasih Pak. Bagaimana, bisa diulang? Bisa Baik diulang? Pak, ulang kembali saya. Selain dari faktor lingkungan. Atau di ini, Del, jaringannya tidak bagus, Dek. Bisa di fitur chat. Ada. Chat. Bisa di fitur chat. Iya, baik, Pak. Di fitur baik, chat, Pak. sambil saya menunggu pertanyaan dari Dela, karena mungkin jaringan di tempatnya tidak maksimal, saya menjawab pertanyaan dari Siti dulu. Silakan ditulis di fitur chat. Yang lain, ya, baik, Pak. boleh menuliskan nama di fitur chat untuk saya dokumentasi sebagai kehadiran. Siti, seberapa penting materi tentang penyakit menular bagi mahasiswa kebidanan? Baik, saya mencoba menjelaskan secara singkat tentang pentingnya penyakit menular. Sebenarnya penyakit menular ini bukan cuma penting ke mahasiswa kebidanan, ke manusia biasa saja, ke masyarakat saja sangat penting, apalagi ke mahasiswa kebidanan yang nantinya akan berhadapan dengan masyarakat dalam rangka memberikan pertolongan. Secara singkat mungkin saya memberikan contoh bagaimana penyakit menular menyimpang atau perilaku seks bebas itu menyebabkan penyakit-penyakit mematikan seperti HIV/AIDS. Nah, adik-adik kebidanan nanti kan akan bertugas baik di puskesmas,
di rumah sakit, bahkan bisa saja ada di masyarakat. Nah, pengetahuan tentang penyakit menular itu menjadi penting untuk disampaikan kepada masyarakat luas, kepada pasien adik-adik sekalian, untuk mereka pahami. Sehingga apa? Dengan mereka memahami, maka meminimalisir perilaku yang bisa menyebabkan penyakit itu terjadi. Contoh misalkan mahasiswa pasangan yang berganti-ganti kan bisa diberikan edukasi, mungkin melalui pelayanan saat ada di puskesmas atau pada saat di posyandu dan seterusnya. Juga misalkan pada pasangan yang kelompok rentan, sudah tua tetapi masih produktif dalam persalinan, itu juga bisa diedukasi bagaimana penyakit-penyakit bisa timbul ketika mereka masih produktif dalam kehamilan, sementara usianya sudah tidak sangat rentan terhadap aktivitas seperti itu. Oke, saya kira secara singkat seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada pertanyaan Siti Maimunah. Selanjutnya tadi karena jaringan, mungkin saya mengarahkan Bella untuk menuliskan ke fitur chat. Selain faktor lingkungan, apakah faktor lain yang membuat kesehatan masyarakat terganggu? Jadi bukan hanya lingkungan. Tadi saya sudah jelaskan ada manusia ke manusia. Namun kalau dengan pendekatan Hendrik L. Bloom, itu ada 4 faktor utama yang bisa mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Yang pertama itu adalah lingkungan, kemudian ada perilaku atau kebiasaan, kemudian ada perilaku, kebiasaan, keturunan, dan yang terakhir adalah fasilitas kesehatan. Pada daerah-daerah tertentu yang tidak ada fasilitas kesehatannya, potensi kejadian penyakitnya, kemudian masalah-masalah kesehatannya itu pasti sangat besar karena tidak ada instrumen yang bisa memberikan mereka edukasi, yang bisa memberikan mereka pelayanan. Keturunan juga. Jadi keturunan ini ternyata punya sumbangsi dalam membuat derajat kesehatan seseorang. Biasanya misalkan orang yang penyakit diabetes ibunya, maka anak laki-lakinya itu sangat potensi kena penyakit diabetes atau penyakit gula. Seperti itu yang disebut dengan turunan. Kemudian lingkungan tadi saya sudah jelaskan. Lingkungan. Kemudian perilaku juga tadi saya sempat singgung. Jadi perilaku itu ya pasti kebiasaan orang tidak sehat, maka potensi dia kena penyakit sangat besar. Jadi begitu juga sebaliknya. Orang memahami tentang hygiene personality, kesehatan diri, kebersihan diri, maka potensi dia untuk tidak terjangkit oleh pos pembawa penyakit itu sangat besar. Jadi seperti itu gambaran-gambaran yang bisa saya sampaikan adik-adik sekalian. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih banyak atas partisipasi adik-adik sekalian. Mohon untuk tidak meninggalkan room meeting ini, karena selanjutnya kita akan saya akan memberikan beberapa penyampaian terkait dengan pelaksanaan perkuliahan mata kuliah Kesmas. Jadi kita sudah ada pertemuan kelima. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita masih ada beberapa materi. Setelah itu ada tugas. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di kontrak belajar di awal pertemuan, nanti ada tugas kelompok, ada tugas individu, kemudian ujian tengah semester dan final. Adik-adik sekalian, saya juga tentu mengapresiasi mereka-mereka yang menanggapi dalam setiap perkuliahan.
seperti contoh 2 orang tadi yang bertanya, tentu punya reward kepada mereka ya berbeda dengan yang lain-lain, dan sifatnya adalah menstimulus atau memotivasi yang lain untuk lebih banyak interaktif dalam setiap mata kuliah. Sampai di situ mengerti ya? Bisa dipahami? Pak. Oke, kalau seperti itu saya kira mohon ketua kelas capture kemudian cek siapa yang hadir, siapa yang tidak. Ada beberapa yang tadi menchat saya katanya tidak bisa bergabung karena sesuatu dan lain hal, ada karena jaringan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa adik-adik mahasiswa pahami. Sampai di situ mungkin cukup ya. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Demikianlah pemaparan singkat saya terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, sekaligus berkaitan dengan pembuatan video untuk unjuk kerja di dalam perguruan tinggi bidang pengajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan kepada mahasiswa, apa yang saya ajarkan punya nilai ibadah dan nilai manfaat, baik untuk mahasiswa, untuk diri saya sendiri maupun untuk masyarakat luas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.